بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس. بسم الله. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma alimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina waftah alaina hikmataka wanshur alaina min huzaini birahmatika ya arhamar rahimin. Yang terhormat Bapak Kepala Dusun, Bapak RW, Bapak RT, pengurus beserta Imam Masjid Nurul Musallin, tokoh masyarakat, alim ulama cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, para pemuda dan pemudi, serta anak-anak kita yang kita banggakan, semuanya kita yang tidak bisa ambo sebutkan satu persatu di dalam masjid ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan kalimat alhamdulillah. Segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, kasihnya Allah tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang, banyaknya sayang kepada kita. Berkat kasih dan sayangnya Allah jualah kita pada malam hari ini masih dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah sejati, yakninya melaksanakan solat fardu maghrib. Sejenak sambil menunggu masuk waktu solat fardu isya, kita gunakan waktu yang barokah ini untuk talabul ilmi, menuntut ilmu, yang juga menjadi sebuah kewajiban bagi kita seorang muslim dan muslimah. Mudah-mudahan kehadiran kita di dalam masjid ini, duduk kita, i'tikaf kita, pendengaran penglihatan kita bernilai ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita juga berselawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa dan selalu kita banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita semua akan mendapatkan syafaat ataupun pertolongan dari beliau di yaumil akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian wirid rutin yang kita lakukan di Masjid Nurul Musallin ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kehadiran kita di dalam masjid ini, duduk kita, i'tikaf kita, pendengaran penglihatan kita ini akan menjadi salah satu amal yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Karena Nabi memberikan jaminan kepada kita yang mau menuntut ilmu. Apa kata Rasulullah? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sahalallah, Allah akan mudahkan tariqa ilal jannah, jalannya untuk masuk ke dalam surga. Inilah yang membuat Bapak Ibu masih tetap bertahan di masjid yang kita cintai ini. Karena kita meyakini waktu yang barokah ini kita gunakan sebagai salah satu ladang amal yang akan memperberat timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah, yang akan kita nanti dikumpulkan bersama di dalam surganya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang barokah ini kita akan ambil tema pengajian kita dengan hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam, yang mudah-mudahan hadis ini menjadi iktibar
dan pelajaran bagi kita, bagi umatnya di akhir zaman ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa. Akan datang suatu zaman, kata Rasulullah, akan datang suatu masa, kata Nabi kita, yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa. Umatku nanti akan mencintai beberapa perkara, tapi mereka melupakan beberapa perkara pula. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi kita sudah memprediksi, menggambarkan kepada umatnya di akhir zaman. Kalau kita tanya, kita go ala bado di akhir zaman go Bapak Ibu? Ala ga ah? Ala. Bapa orang aja orang kini go mah. Dah aman dunia ta'ala boleh kan ya tiap. Labado kita di akhir zaman go Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka hadis ko topik ke kita go. Nyo Nabi membagi zaman go 5. Zaman para nabi lah lewat. Zaman khalifah, khulafa lah lewat. Zaman kerajaan lah lewat. Zaman jabbabaro artinya zaman kerusakan. Baik itu puangai manusia usak ataupun peperangan di mana-mana, bencana di mana-mana. Kok zaman kompe. Zaman kalimo kiamat. Berarti kita lah bado di penghujung kini. Berarti hadis kala topik ke kita ke Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di samping itu, hadis ini menggambarkan kepada kita, umatku akan ditimpa beberapa perkara. Apa yang pertama? Inilah pengajian kita. Yang pertama kata Rasulullah yang menimpa umatku di akhir zaman, yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Umatku sangat mencintai dunia wa yansawnal akhirah, tapi mereka melupakan akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara masalah dunia, dunia dan segala isinya sifatnya adalah fana, sementara. Yang bako, yang kokal adalah akhirat. Tapi Nabi sudah menggambarkan kepada kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, penyakit yang akan menghinggapi kepada umatnya di akhir zaman, yakninya adalah yuhibbunad dunya. Umatku akan sangat mencintai dunia, tapi mereka melupakan kampung mereka yang sebenarnya, yakninya adalah akhirat. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia ini akan binasa. Planet-planet, bumi, alam semesta, semuanya akan hancur pada masanya. Tapi kenapa kita mencintai dunia? Dunia itu yang mana? Kita isi dunia. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, harta kita, kasodo dunia. Pada suatu masa, dunia akan binasa. Kenapa kita memperturutkan dunia ini seakan-akan tidak kita pulang kampung besok? Padahal dalam Al-Quran Allah sampaikan Bismillahirrahmanirrahim, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itulah yang lebih baik dan yang lebih utama bagi kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW menyampaikan, ada penyakit yang ditakutkan menimpa umatku nanti di akhir zaman, kata Rasulullah. Ketika ditanya oleh sahabat, penyakit apa itu ya Rasulullah? Penyakit itu namanya penyakit hubbud dunya. Penyakit cinta dunia yang hinggap di hati uang-uang muslim, uang-uang yang beriman. Indak penyakit kanker, indak penyakit jantung ini takut kena biru menimpa awak dah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Indak penyakit Cik Rona dah. Cik Rona, sitan Cik Rona no mau didulak tan. Dulu corona no mau ya. Nah, kan takut awak deh sampai-sampai awak semayang majak-jak awak deh kan. Sakit setek corona aja nyuang Cik Rona aja nyuang. Takut awak deh.
Indah itu penyakit ditakut ke Nabi doh. Kasarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau penyakit jantung, penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit corona, itu binasa dunia kitanya. Binasa badan kitanya. Tidak ada sejarah disuruh uang masuk neraka dek penyakit corona, tidak ada. Tak ada suruh. Apa penyakit yang buat manusia banyak masuk ke dalam neraka? Penyakit yang inggok di hatinya. Apa penyakit nama bahaya? Penyakit hubbud dunia. Nyo kalau lakon dia penyakit hubbud dunia tu binasa akhirat kita dek. Tak tahu konang dia buat kampung awak leh. Tak ada bakal awak leh. Bermain-main je kita dunia Ta'ala ke. Apa contoh? Datang panggilan solat ke. Hayya 'alas salah. Nya muazzin. Apanya cik tu? Lubang luang. Nyolun dengan gaik leh. Lebih tu pula nya muazzin awak. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang tu orang lah qamat luang. Nyalun jeung gaik leh. Duduk aja boh. Tak siko ko pak. Mak. Jeung kone lo leh di kampung len tan dulak tan. Siko ko sodan lebih kurang aja gak adanya. Iya. Yang bang ngilu ustaz ko lain lo gon sesekali kau mengo ngatain dak ro yang iyon sabinya. Ya itu dia penyakit akhir zaman. Lebih itunya Pak Imam awak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apanya cik tadi? Lah sudah long semayang. Inyo gila ke mancor je tu. Mak, tu mancornya mak. Kok mak madok deng gua? Padahal kojo yang mancor besok bapak kan? Kau sana mak na mancor kini boy kojo. Mencora. Biar kita mencora. Lah datang panggilan akhirat kita. Lah datang panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera untuk akhirat kita tunaikan. Olunjo kita konai le. Cono ndak konai jawab. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sabit toa masajid dak kurang banyak kini tu. Toa masajid basilang ali dia sampai ke dati bukit dan sampai ke sudut dan. Sampai ke pongke telinga awak kuah. Panggilan hayal salat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah minta maaf ambo. Maka nan pokak tu semua ndak telinga. Kan dia? Nan buta tu ndak mato ke sana. Apa nan kota apa nan konai? Ati bermasalah. Tertutui hati. Dia apa? Nyinggok penyakit. Apa penyakit nah? Tu tengok takwin. Hubbud dunia. Cinta akan dunia. Wak patunya dunia wa tawi. Bokojo contoh tu yang dak tuan tuari ke bokojo ro. Datang panggilan salat contoh dak kone jawab. Kalau mau tanya ke mama, papa, tuan-tuan guru ambo risiko, alah banyak bokal. Kalau banyak bokal bangkit awak ya? Taklah mau dunia ko ro. Alah banyak bokal mak pak. Tu terua. Kan itu pertanyaan lu. Kalau lah banyak bakal bangkit wak boleh. Taklah mau dunia ko boleh. Bapa orang aja dunia ko kini tengok. Nyolah di akhir zaman wak kini ko. Makanya ambo ingatkan kepada dia ambo sini yang fakir ilmu ko Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan main-main je kita dunia Ta'ala boleh. Silakan kita hidup di dunia ko. Silakan kita bekerja untuk dunia kita seakan-akan kita hidup selama-lamanya, tapi ketika datang panggilan akhirat bersegera kita. Jen pula tinggal dunia ko bekerja lah kita, mana sampai ke daerah, mana sampai ke kebun, pai ke kebun. Mana sampai ke ladang, pai ke ladang. Mana sampai kerja kantor, pai ke kantor. Tapi ketika datang panggilan akhirat kita, bersegeralah kita. Kau datang panggilan salat cara nak kone jawab. Kalau HP babuni copek bangkit. Ada dia. Kalau mama papa HP awak babuni, telpon contoh de Pak Wali awak, Pak Kades lah. Jangan Pak Bupati le, Pak Gubernur telpon awak de. Nampak dia awak 5 panggilan tak terjawab. De noang apa gak hal gak? Pak Wali nelpon gak? Nambah bantuan gak? Nambah piti gak? Nyawa kan betu nyawa dole apa hal gak? Tentu itu nyawa. Seorang Pak Wali je menelpon, ada 5 panggilan tak terjawab, masuk itu. Kecewa gitu, apa ndak tangkek keren tadi.
Sadarkah kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ada panggilan yang sangat dahsyat. Yang mana panggilan itu dia yang menciptakan Pak Wali kita. Dia menciptakan Pak Camat kita. Dia yang menciptakan Pak Bupati kita. Dia menciptakan Pak Gubernur kita. Dia menciptakan Presiden kita. Dia menciptakan alam semesta beserta isinya. Dialah panggilan Sang Rabbul Izzati kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 panggilan tak terjawab kadang-kadang. Tak kita cuin tu. Apa 5 panggilan terjawab tu? Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Alhamdulillah, kalau kami jendia jauh buya. Kami 5 kotu kami tak jago. Alhamdulillah, mantap. Tapi tak cukup di situ je Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wak bo anak-anak kita. Wak bo cucu-cucu kita. Wak bo generasi kita. Nyoten mana wikan generasi ko betia. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, pemuda-pemudi kita. Kau kalau sempat mati berjamaah, wak sodo wak jamaah Masjid Nurul Muslim kini siapa kan nunggu di masjid kusuk. Kau yang ini tente malaikat Israel, tengok sodo. Yang bongi lah boleh dia tente jadi kau. Kan ya dia. Anak-anak kita ni remaja-remaja nang godang-godang ku kata ni yo. 20 tahun, 30 tahun yang akan datang siapa kami isi saja bang. Itu jadi PR bagi kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kan ya dia. Awak kan tak lama awak boleh. Kan ya dia Pak. Maka sebelum masa itu tiba, itu menjadi alarm yang keras bagi kita. Jen kita kone dek penyakit turu. Nyo kalau lah kone dek ituru bahaya. Ada cita rumah Pak. Tak disikor. Ada apa tu? Tak apa nak pepen soji tu. Datang panggilan solat. Tak apa itu. Yang sekali seminggu tu. Tak je konai tu. Parah dah kan sikor dah ada tu. Bahkan dan paling parah nan 2 kali setahun tu baik itu Fitrin Adha tak je paido. Kalau parah. Tiba-tiba mak Pak sekali apa tu pai masoji. Toko ji wang sodo. Nya sekali tu pai sojinya. 5 kotu ndak apa itu. Sekali seminggu ndak je pai itu. Dan 2 kali setahun ndak je pai. Tiba-tiba sekali tu pai masoji. Dia apa toko ji? Posisinya di depan imam. Biasa kan uang belakang imam uang Pak mak. Nantu ongaru di depan imam sekali itu toko ji uang. Kosan tu orang ada lajiun kosan. Kan iya. Depan imam inyo kono solat jenazah kan. Kan depan. Depan imamnya. Sekali itu pe masajinya, ngotong pe masaji, bangke kapal langsung. Kan wak tunggu lu tiba masa tu. Kan iya dia. Ajen sampai ada Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia apa tu? Bisa jadi penyakit yang hinggok di hati seorang muslim namanya hubbud dunia. Itu yang diprediksi Nabi. Apa yang diprediksi Nabi yang menimpa umat di akhir zaman? Hubbud dunia wa yansawnal akhirah. Cinta akan dunia, lupa akan kampungnya akhirat. Akhirat itu kampung kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jangan kita main-mainnya dunia ta'ala boleh apa banyak vokal. Semangat kita beramal soleh, semangat kita beribadah. Kan ya dia? Kau yang datang ke masjid dan top-top je tahu. Antu top-top ni mak. Kau bintang-bintang wah. Alhamdulillah. Wan tu ambo. Nan bintang yang sama no, anak bujang awak, anak gadis awak ke mana gini? Kan Nabi ke dunia. Ah, ke salah satu dunia dan sekarang 4 tangan gua. Kan dunia kah? Tak lagi malah pakai HP kau. Kan dunia saudara. Abi dek dunia. Itu tu penyakit dan bahaya tu. Jangan kau tong penyakit. Kan penyakit jantung, penyakit seteruk. Stroke. Seteruk nomor sitan. Stroke kan? Nah. Itu bahaya roh penyakit yang ketika melenakan kita untuk pulang kampung namanya penyakit wahan atau penyakit hubbud dunia. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, hati-hati kita. Karena apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah tampaknya itu sudah ada di depan mata kita. Penyakit
hubbud dunya wa yansawnal akhirah. Cinta akan dunia, lupa akan kampung kita akhirat yang kekal abadi. Yang kedua, yuhibbunal haya wa yansawnal maut. Umatku di akhir zaman, kata Rasulullah, mereka sangat mencintai hidup, wa yansawnal maut, tapi mereka lupa akan mati. Masyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kala sudah pasangan di Allah taala, ada langit, ada bumi, ada tinggi, ada rendah. Begitu juga ada hidup, begitu juga ada mati. Itu pasangannya. Dan itu sebuah kepastian. Tapi penyakit nama bahaya di samping yang pertama tadi yang menimpa umat Rasulullah di akhir zaman, yuhibbunal haya. Umatku di akhir zaman mereka sangat mencintai kehidupan. Seakan-akan nyo hidup selama di atas tanah ko. Wa yansawnal maut, tapi nyo lupa pada suatu masa inyo akan mati. Camat kok sodoro mak Pak. Yang bangga lo le. Kan ya mak, kok camat kok wah. Calon mati. Iya, yang bangga lo jadi PRT, PRW, Pak Kadus ke camat kok wah. Calon mati wak gua Pak mak. Kan ya dia. Mati tu hakikatnya indak dek tua roh. Indak dek sakit roh. Indak dek kecelakaan di jalan roh. Hakikat kematian itu adalah karena kita hidup. Kan Allah menyampaikan karena kita ke banyak nguang. Allah sampaikan bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup pasti merasakan kematian. Kalau kan mati itu kan dek tua, ada juang nan tua lu meninggal ya mak. Ini dia. Kalau sobik gek sakit uang mati, ada juang kalau nyawa ndak kalah mau mulai tapi duit je baunya. Maka mati itu ndak mengenal nyogo tua go. Nyogo muda go anak-anak karena ajal lah sampai. Siapa dulu siapa kemudian, jadi dulu gini guganya. Bisa jadi amak dulu, ambo kemudian. Atau sebaliknya, ambo kemudian, amak dulu. Hah? Contoh tu, San. Iya, jadi serius bono ya. Memang iya, dia sabir ini siapa dulu siapa kemudian jadinya. Bisa jadi amak dulu, ambo kemudian, atau sebaliknya ambo kemudian, amak dulu. Jadi kemudian. Nggak bisa dah buya. Kalau datang kematian tu, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal itu tak bisa dimajukan sedikit pun, tak bisa pula dimundurkan sedikit pun. Siap-siap lagi tu. Ya, bangkit kapal lo besok. Kalau mau tanya ke papa mama, aku minta mau go semajun tentara baris dalam go sodo tonton guru ambo. Ala siap mati. Mbak, bocah. Tu kalau datang mereka sore lepas bocah mak. Ndak bejale kan? Nah, kan betul dulu le. Siap ndak siap harus sih siap. Iya, siap siaga tuh ya. Kan itu kunci, siap siaga. Kalau uang siap siaga rumah, inyo bersiap-siap dengan bokalnya. Ini bisa jadi entah datang sudah kok, entah datang sok pagi, entah datangnya, dan tu dia awak bila datang no. Yang jadi awak siap. Bukti siap awak apa? Banyak kita bokal dari kini. Nah, kan itu kunci. Itu teh hikmah mati tu ndak tu bila rumah. Kalau antu dia awak bila awak mati bisa awak meleha-leha, bisa melengah-lengah. Contoh ambo 36. Tahu lah antu dia ambo mati ambo mu 60 besok. Betunya nya kekiwa awak manusia, deh lambek le nyawa. Kan iya dia? Lambek le 2 tahun 3 tahun sebelum ka mati so apa kau taubat. Tapi ketika mati ndak antu dok bila datang no, di saat itu kita mesti harus siap. Ndak antu bila datang no. Kan dia? Makanya kalau ambo tanya tadi, ala siap mati, oh lule buya. Kalau nyambo nang fakir ilmu ko mak pak, ge apa awak ulun siap mati? Ada 2 jawaban tu mak. Kalau menurut kiki ambo. Yang pertama dosa banyak. Nan kedua bokal setek waso. Kan itu ya? Dosa banyak,
bokal seketik nan kan dihawong kau lu bahasa dulatan tu mak kan ditompu jauh dah mama apa cayo boso kita ko masih jauh boleh kan ditompu boleh kini kita baru di loket ketiga bau kau kalau loket ketiga bau kau loket alam dunia nombor bau sebelum alam dunia dulu apa nama alam rahim sebelum alam rahim alam ruh alam rahim alam dunia kalau loket ketiga bau sudah alam dunia pintu untuk menuju gerbang dan paling jauh nombor mati setelah mati ada loket kompet nombor le alam yaumul barzah kan ya sering kita mendengar setelah yaumul barzah ada nama loket kelima yaumul ba'as hari berbangkit setelah yaumul ba'as ada namanya yaumul mahsyar loket ke-6 padang mahsyar dikumpulin kita di situ besok setelah yaumul mahsyar loket ke-7 ada nama yaumul mizan kita ditimbang setelah itu loket ke-8 namanya yaumul hisab kita dihitung amal kita satu persatu tak ada bisa tinggi cik je orang setelah loket ke-9 ada namanya syafaat kalau kita dapat syafaat dari Rasulullah SAW loket ke-10 ada namanya sirat meniti jembatan siratal mustaqim loket ke-11 itu boleh antau sarugo naroko jauh boleh kan jauh boleh pak mak lah jolek kan ditompu jauh tentu bokal yang lebih banyak bila kita ngumpulin bokal kini kau cik dia tanah tak lama dah tanah kau kalau kita tengok memandang kita kaki ke kanan ke muka ke belakang sanak famili keluarga handai tolan tetangga masyarakat kita mungkin yang tahun potang masih nampak dia buat golak apa bahkan bulan potang masih duduk bersama awak apa bahkan minggu potang masih nampak jawabnya apa tapi saya ikut cuba buat tengok tak apa sama jawab le lah bangkit kapal lu bisa jadi tiba ke kita boleh kan dia tiap jadi tintai kita ke malaikat Israel lu jadi malaikat Israel lu dalam riwayat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah inyo mengunjungi kita ada mengatakan 300 kali ada yang mengatakan 70 kali jadi datang tahu biji ke kita ya makanya survei bahasa awak datang tahu biji kita maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala persiapkan diri kita untuk itu sebelum kita masuk ke dalam tanah tak lama awak dah kalau awak tengok umur Nabi 63 Nabi memprediksi umur umatnya antara sittin wa sab'in antara 60 sampai 70 kok adonan lobio tak banyak dah gunon bonus tu lelok kan ya dia sebab toleh kita akan masuk tanah ni awak go dari tanah berjalan di atas tanah pada suatu saat ditanam balik ke dalam tanah tu je rumus duit kanya dari tanah iya awak go dari tanah go mak pak iya kalau ndak mama papa cayo bos awak go dari tanah cuba je mandi 3 hari setengah lah bangun tanah sudah turun le kan ya dia cuba je mandi 3 hari bon tanah awak tu. Kalau tak je cayo cuba kusuk badan lu. Kalau banamo daki. Ungguk daki tu kalau tak cayo kalau tak bentuk tanah. Kan itu tiawak tu. Dari tanah apa awak makan dari tanah soto. Nasi. Dari bohe tumbuh di tanah. Apa nak makan dari saripati tanah. Maka topik ayat Allah mengatakan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami jadikan manusia itu dari saripati tanah. Yang sombong bono di tanah awak kesodok masuk tanah kita pada satu masuk. Maka sebelum masuk ke dalam tanah, sebelum kita mati, persiapkan bokal kita di atas tanah. Semangat kita beramal soleh, semangat kita beribadah. Kok ponek-ponek setek badan kita kok semangat kita ke masjid kok. Lah sudah kita semangat bono anak kita. Bono anak godang pogo bawa ke masjid. Cucu-cucu kita bawa ke masjid. Inyatin panawikan masjid Nurul Musallin gosok kok. 20 tahun, 30 tahun yang akan datang kita akan mengisi masjid awak. Kalau ndak abi get dunia apa? Abi di HP, abi di TV, abi di narkoba, ya nak narkoba semua. Kan ya tiap banyak kini musuh kini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka kok PR bagi kita. Dan Nabi Muhammad SAW sudah memprediksi umatnya di akhir zaman akan mengidap beberapa penyakit seperti itu. Ini yang kedua.
yuhibbunal haya wa yansawnal maut. Umatku di akhir zaman mereka sangat mencintai hidup, lupa akan kematian. Siap-siap untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Waduh. Ya apa takut buya? Kolam dalam tu. Apa nang kau nak dalam tanah ni besok? Di situlah amal soleh kita. Itu tiuma kita nang sabono. Jadi sebelum kita masuk ke dalam tanah tu, itu tu perlu kita mempersiapkan bekal supaya kita tenang di dalam tu. Kan ya dia? Jadi umat kita nang sabono mana? Di dalam kuburan itu sabono. Makanya umat Muhammad di akhir zaman yang menimpa nantinya penyakit kepadanya, yuhibbunal kusur wa yansawnal kubur. Mereka sangat mencintai rumah-rumah yang indah, yang megah, yang ancak. Itu tak boleh ambil rumah nan ancak bu ya. Buatlah rumah nan ancak tu pikir konang nan mana untuk mawak. Kau ndak boleh ambil rumah ni mah. Wah, tu nang kurang rumah boleh. Kau buat atok ancak sora cu. Kau buat sok keramik kau. Lah mati kok besok. Siapa akan ninggin? Siapa akan nunggui? Deh no ngasih badan kadang-kadang rumah kita godang loh. Ona puang tua curu abalimo ndak ada tinggi rumah. Siapa kawan awak le? Maka di sana itu timbullah pengonangan gitu. Siapa nang kawan kita nang sabono? Bukan berarti ndak lo boleh kita ambil rumah nancak-ancak, tapi kau konang. Nan mano nan rumah awak nan sabono. Kan dia dia. Rumah nan ancak tinggi. Kebun nan lowe tinggi. Anak-anak gua cucu gua namanya lewa mata memandang tinggi. Kan dia piti nan banyak tinggi. Ome gua nan golang boleh sampai ke siku gua tinggi. Kan dia dia. Di situlah. Masuk uang ke dalam tanah tu tengok apa nan dibode nampaklah di awak kain nan putih orang nan dibode haroto tinggi. Tapi kalau lebar berguna haroto tu ketika di atas tanah, insya-Allah tu dikenakan menjadi kawan kita besok. Jika konang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan menimpa umat Rasulullah di samping yang poin yang satu dan dengan nomor yang dua tadi, yang ketiga ini tidak kalah, mesti menjadi alarm bagi kita sesuai bunyi alarm. Yang ketiga apa? Yuhibbunal kusur wa yansawnal kubur. Umatku di akhir zaman mereka sangat mencintai rumah-rumah yang indah, yang megah, yang mewah, tapi mereka melupakan kuburan. Aku konang. Oh nampak kubu dia awak, kau cuma ada besok. Siap-siapkanlah bokal. Kau kaji malam kau rumah buat kita takut juga. Kan dia dia. Kau buya kau sesekali kau main takut aja kau jangan dah bejar. Seorang lady buat takut contoh kau ndak bisi masjid tu. Kan dia dia. Dan datang nan top-top bintang-bintang aja nya. Tapi mudah-mudahan berdoa kita ke depan semakin banyak jamaah gitu. Kalau mau tengok siko jamaah banyak melimpah-limpah tengok sampai ke dilu tengok. Alhamdulillah. Ya. Muka kita bimbing di kita bersama keluarga kita, insyaallah bersama kita ke masjid karena ikulah bekal kita untuk akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga hal itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Memang tidak terlalu panjang tapi mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita sebagai petunjuk ajar bagi diri kita, terutama bagi ambo sendiri yang pakir ilmu yang menyampaikan. Konang-konang apa kaji buya Ustaz Henry tu? Sampai denyo ada hadis tiga ni sampai denyo. Mak teh apa nanti guru cuk lupa lain. Dah le takonang. Cajulah. Jalan tak takonang, pokoknya datang ke masjid. Kan itu semangat kita para malam soleh. Dah apa jumpa tiang le datang itu kuncinya mak. Dia soci takonang sobi dia buya tadi dia cuk. Yang mana cuk? Dan yang pertama takonang bono gede cinta dunia, lupa akhirat. Lah yo pulang kali. Tak perlu konang nang ketiga kalau opal nan nonton nang ketiga kali alhamdulillah. Ndak pun tak konang alhamdulillah yang poncong lah mau duduk menengok kaji dah dapat fadilah keutamaan. Kan itu hadis tadi kan? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadis ini menjadi iktibar dan pelajaran bagi kita untuk mempersiapkan diri kita, bekal kita menuju kampung yang sebenarnya, yakni adalah akhirat yang kekal abadi. Semakin semangat kita, semakin termotivasi kita beramal soleh, beribadah untuk kampung kita akhirat nantinya. Mudah-mudahan bermanfaat, tidak ada maksud untuk menyinggung Bapak Ibu, tuan-tuan guru di sini.
murni disampaikan itu adalah kajian yang mudah-mudahan kajian ini sebenarnya adalah untuk ambo sendiri yang fakir ilmu yang menyampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.